Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 yang beranggotakan Citra Gevi Sonia, Farda Dewi Sandra, Hanifah Hafsah, dan Heru Syaputra. Kami akan coba mempresentasikan ruang kolaborasi dengan hasil diskusi yang telah kami susun pada kali ini. Nah, baik, yang pertama, kemampuan interpretasi adalah sebagai proses pemberian pendapat, kesan, gagasan, serta pandangan secara teoritis pada sebuah objek tertentu yang berasal dari ide yang mendalam. Kemampuan dalam memahami suatu ide atau informasi, kemudian peserta didik mampu mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk gambar, grafik, diagram, dan lain-lain. Aspek dalam kemampuan interpretasi yaitu pertama, bermakna, kedua, berbagai wawasan, ketiga, signifikan, yang keempat, ilustrasi, dan yang terakhir, membuat jelas. Dan untuk penjelasan yang pertama ialah bermakna. Bermakna terjadi apabila peserta didik berusaha mengaitkan informasi yang diperolehnya dengan pengetahuan yang sudah dipahaminya dengan keterkaitan materi pelajaran sehingga memunculkan konsep baru sesuai dengan kemampuan kognitif mereka. Peserta didik dapat menafsirkan suatu konsep dengan menghubungkan konsep-konsep baru yang relevan dalam suatu struktur kognitif. Dan yang kedua ialah berbagi wawasan. Kemampuan interpretasi dalam suatu informasi berdasarkan pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Dalam aspek berbagai wawasan ini, peserta didik bisa mampu menafsirkan suatu persoalan, mengaitkan pemahamannya, sudut pandang, dan sikap, kemudian mendapatkan suatu wawasan yang diamatinya. Contoh, peserta didik diberikan kebebasan dalam mencari informasi dan referensi pada berbagai sumber mengenai seni rupa 2 dimensi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga ialah signifikan. Aspek signifikan ini peserta didik dapat memiliki kemampuan interpretasi apabila bisa menafsirkan suatu konsep sesuai dengan apa yang diajarkan yang dapat memberikan dampak dari suatu persoalan. Nah, selanjutnya yang keempat ialah ilustratif. Kemampuan peserta didik dalam menafsirkan suatu informasi dalam suatu peristiwa atau kejadian dengan menggunakan bahasanya sendiri. Peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain seperti gambar, simbol, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ialah membuat jelas. Kemampuan menafsirkan informasi secara terperinci dengan mengembangkan apa yang telah diajarkan. Peserta didik mampu memahami suatu materi, kemudian dapat mengembangkan materi yang telah dipahaminya atau mendeskripsikannya. Nah, inilah rubrik penilaian dan evaluasi dalam UBD pada aspek menafsirkan. Rubrik adalah paduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap 4 poin, 5 poin, 6 poin, ataupun yang sesuai. Rubrik mendeskripsikan kriteria untuk setiap titik poin. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Dan di bawah sudah diterangkan untuk 4 sangat mampu, 3 mampu, 2 cukup, dan 1 tidak mampu. Dan terima kasih teman-teman sudah mau belajar bersama. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itulah rangkuman dari kesimpulan diskusi kelompok kami. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.